أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu majelis ini akan semakin berkah dan sempurna manakala kita awali dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia tiada terhingga, nikmat yang terbatas, nikmat yang tanpa batas bagi kita, yang dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita saja tidak bisa menghitungnya. Apalagi nikmat sempat, nikmat sehat bisa menghadiri majelis ilmu, itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya sekali lagi kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah, contoh teladan baik bagi kita, yang setiap apapun ketika kita mencontoh ittiba kepada baginda Rasulullah itu bagian daripada ibadah, bagian daripada ihya sunnah, menghidupkan sunnah, dan itu bagian dari kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk belajar tentang siapa sih baginda Rasulullah supaya kita punya kebanggaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi ini di bulan Rabiul Awal, ini tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Hari ini, mulai hari ini. Makanya di Quran itu ada dorongan dan perintah bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, disebabkan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan disebabkan karena rahmat kasih sayangnya Allah. Nah, di antara rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita adalah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi untuk kita itu rahmat betul. Makanya dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat, penebar kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ini rahmat yang luar biasa. Makanya kata Allah, "Qul", katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, disebabkan karena nikmat karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan sebab karena rahmatnya Allah. Di antara rahmatnya tadi Nabi Muhammad dilahirkan untuk alam semesta ini.
Maka perintahnya Allah, fa bidzalika falyafrahu. Maka kalau kalian itu sadar, yakin betul bahwa nikmat dan rahmat itu dari Allah, maka bergembiralah. Kita disuruh oleh Allah bergembira. Artinya apa? Kita menyambut hari lahirnya baginda Rasulullah itu dengan penuh sukacita, dengan rasa senang, bahagia. Nah, bahagia, rasa gembira kita itu bisa diekspresikan dengan berbagai macam hal. Ada yang mengekspresikannya dengan banyak memperbanyak sholawat, sehingga di mana-mana, di masjid, di musola, di majelis-majelis itu kita bersolawat. Ada yang memperbanyak dengan sedekah. Itu seperti pamannya Rasulullah, ketika Rasulullah lahir itu senangnya luar biasa. Kemudian sedekahnya dengan cara memerdekakan budak yang beliau miliki. Namanya Suwaibah. Suwaibah dimerdekakan, kemudian disuruh untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW kecil. Nah, ini diantara ekspresi kegembiraan. Ada yang mengekspresikannya dengan memperbanyak puasa. Seperti Nabi SAW ketika mengekspresikan hari kelahiran beliau, hari di mana beliau itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan di mana hari yang nantinya Nabi SAW itu diwafatkan, yaitu hari Senin. Itu Nabi berpuasa. Makanya dikenal dengan puasa Senin dan Kamis. Kamis karena amal-amalan mingguan atau pekanan kita itu dicatat, direkap oleh malaikat. Nah, sedangkan hari Kamis itu Nabi mengatakan bahwasanya pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari itu aku diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Dan pada hari itu juga nanti aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu juga aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ini diantara ekspresi kegembiraan. Hanya mari kita ekspresikan di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat dulu dengan baca sholawat Tibul Qulub bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa Muhammadin
Sirah Nabawiyah. Kemarin masih pada bab tentang 40 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Namun sebelumnya mungkin nanti kalau ada pertanyaan, baik yang kaitannya dengan tema maupun yang di luar tema, asal masih dalam kerangka syariat Islam atau syariat Rasulullah SAW, monggo nanti langsung bisa ditanyakan. Di dalam bab ini disebutkan bahwasanya di antara tadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi itu. Al-Qur'an mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi yang Allah turunkan sebagai rahmat bagi kita disifati oleh Allah, laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kamu sekalian. Dan nyatanya Nabi Muhammad telah dilahirkan, telah diutus, bahkan menjadi uswah teladan bagi kita. Lalu Nabi yang datang, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua itu disifati min anfusikum, bahwa Nabi itu dari jenis kalian sendiri. Artinya apa? Dari kalimat min anfusikum itu artinya bahwa Nabi itu dari kalangan manusia. Yang kalau Nabi itu dari kalangan manusia, itu ya berarti seperti kita. Beliau makan, kita juga makan. Beliau minum, kita juga minum. Beliau berkeluarga, punya istri, punya anak, kita juga berkeluarga. Itu namanya min anfusikum, dari jenisnya kita sendiri. Artinya kalau dari jenis manusia, Rasul atau Nabi itu, artinya kalau kita itu mengikuti itu gampang. Beda misalnya seperti yang diminta oleh orang-orang Yahudi Nasrani, kalau Nabi atau kalau utusan itu dari golongan seperti malaikat yang tidak punya dosa sama sekali. Kalau malaikat yang menjadi utusan, kita nggak bisa niru. Malaikat itu nggak makan, malaikat itu nggak minum, nggak tidur, nggak berumah tangga, dan kita nggak mungkin untuk mencontoh malaikat. Begitu juga andai kata yang diutus itu iblis, apalagi kita juga tidak bisa mengikutinya. Maka kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, min anfusikum itu adalah sebuah kata kunci bahwa Nabi itu dari jenisnya kita, manusia yang beliau makan, beliau minum, beliau istirahat, beliau kadang-kadang juga punya sifat capek, ngantuk, berkeluarga dan lain sebagainya. Ketika kita meniru Nabi yang dari jenisnya kita sendiri, itu kan kita ngikutinya gampang. Nabi cara makannya itu dengan tangan kanan, kita nirunya gampang. Kita juga bisa makan dengan tangan kanan. Nabi kalau makan minum itu mengawalinya dengan bismillah, kita juga gampang ngikutinya dengan bismillah. Nabi juga istirahat, bahkan istirahatnya Nabi kalau kita ngikut juga bagian dari ibadah. Nabi juga berkeluarga, kita berkeluarga pun itu ibadah. Kata Nabi,
an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, jalan hidupku, kata Rasul. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang gak suka dengan cara hidupku, dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia tidak tergolong sebagai umatku, kata Rasul. Jadi nikah saja itu ibadah. Ketika kita di hadapan wali, di hadapan bapak penghulu, di hadapan saksi, di hadapan keluarga kita, dengan mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bi mahrin dzalik, saya terima nikah dan kawinnya si fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Itu dari mulai prosesi mengucapkan sampai dengan akhir hayat itu selamanya dianggap sebagai ibadah. Jadi ibadah itu bisa lama banget, ya itulah ibadah nikah. Selagi kemudian dia mengucapkan dengan benar, kemudian dijalankan dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu ibadahnya langgeng. Itu Rasulullah SAW yang disifati min anfusikum. Andai kata Rasul itu dari jenis malaikat, kita susah banget untuk nyontoh. Oh, malaikat enggak tidur, kita padahal tidur setiap hari pasti. Kalau malam istirahat. Malaikat enggak makan, lah kita mau contoh gimana? Wong malaikat enggak makan, masa kita enggak makan? Enggak mungkin. Artinya apa? Bahwa benar-benar Nabi Rasulullah diangkat menjadi Rasul dari jenisnya kita sendiri, yaitu manusia, itu memudahkan kita untuk mencontoh. Tidak ada yang susah dalam mencontoh Rasulullah, karena disifati min anfusikum. Jadi Nabi itu dari jenisnya kita sendiri. Maka alhamdulillah Nabi SAW yang begitu luar biasa, apapun perilakunya Nabi, baik ucapan, perbuatan, sikap maupun cita-citanya beliau, kalau diikuti itu jadi sunnah, kalau diikuti jadi ibadah. Ini sifat karakter yang disampaikan oleh Allah, bahwa Nabi itu adalah dari jenis kalian sendiri. Tapi meskipun Nabi itu dari manusia, ya tadi seperti kita makan, minum, keluarga, tapi disifati dalam kitab-kitab sirah nabawiyah seperti Al-Barzanji atau Tiba, itu disifati bahwa Nabi itu basyarul lakal basyar bal huwa kal yaqutti bainal hajar. Jadi Muhammadun basyarul lakal basyari, Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaqutti bainal hajari. Muhammadun basyar, Muhammad itu manusia, lakal basar, seperti kalian, persis nggak ada bedanya secara physically. Meskipun physically-nya Rasul kemarin telah kita sampaikan, beliau juga punya kelebihan yang luar biasa. Tapi secara model bahwa Nabi manusia, kita juga manusia. Bal huwa kal yaqutti bainal hajar. Tetapi sifat basyariahnya Nabi dibanding dengan sifat basyariahnya kita itu beda jauh. Bandingannya itu bal huwa kal yaqut bainal hajar. Jadi perumpamaan bandingannya Nabi dengan kita itu seperti batu permata intan berlian dibandingkan dengan batu krosok, batu kali biasa. Itu kan bandingannya sangat jauh. Batu kali satu truk misalnya dibandingkan dengan batu permata yang mungkin cuma beberapa gram saja, itu bandingannya harganya masih
mahal batu permata. Itu bandingannya, meskipun Nabi itu seorang manusia seperti kita, tapi bal huwa kal yakut bainal hajari. Itu bandingannya bagaikan batu yakut dibanding dengan batu kali biasa. Ya seperti kemarin, Nabi Muhammad secara fisikali luar biasa. Lam yahtalim qattu mutlaqan abada. Nabi nggak pernah ikhtilaf. Jadi dijaga betul fisiknya Nabi, nggak pernah bermimpi basah, nggak pernah bermimpi jelek, nggak pernah angop, nggak pernah menguap. Ini kan artinya apa? Fisiknya Nabi dijaga luar biasa. Kita kalau sedikit capek sudah angop, kalau sedikit udara oksigennya kurang masuk ke tubuh kita sudah menguap, sudah angop, ngantuk. Ini Nabi enggak seperti itu. Ini fisiknya Nabi. Jadi meskipun Nabi manusia biasa, tapi bal huwa kal yakut bainal hajari. Ini. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Yang Nabi disifati sebagai azizun alaihi ma anittum. Nabi itu enggak kuatan, enggak mentolo terhadap kesedihan dan kesusahan kita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi terhadap apa-apa yang bikin umatnya susah itu enggak suka. Nabi enggak senang kalau memberatkan umatnya. Kalau ada umatnya kemudian terbebani apapun, itu Nabi rasanya enggak kuat. Ini saking lembutnya perilaku dan hatinya Rasul. Jadi hatinya Rasulullah terhadap kita ini azizun alaihi ma anittum. Aziz itu sangat bijaksana. Aziz itu enggak kuat kalau melihat kita itu susah. Aziz itu orang yang senantiasa lembut hatinya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal kecil misalnya dalam masalah siwak, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Andai kata aku tidak melihat umatku itu susah, andai kata umatku ini tidak berat, kata Rasulullah SAW, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, maka pasti akan aku wajibkan, aku perintahkan setiap kali mau sholat itu siwakan dulu. Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa siwak itu hukumnya hanya sunnah saja. Kalau kita mau ya monggo, itu bagian dari sunnah kemuliaan. Kalau kita tidak siwakan juga tidak sampai membatalkan sholat. Ini diantara sifat aziz dan aziznya Rasulullah. Jadi disifati azizun alaihi ma anittum, terhadap apa yang menimpa umatnya, menimpa kita itu beliau senantiasa enggak mentolong, enggak kuat hati. Harisun alaihi ma anittum, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin sekali, alaikum, atas kalian semua, atas kita semua, bil mukminin, untuk menjadi orang yang beriman. Sampai-sampai Nabi itu istilahnya dilawani kalau beliau berdakwah, kemudian sampai dilempari dengan batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tidak pernah berhenti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah meskipun kadang dicaci maki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membimbing umat meskipun kadang-kadang dilempari dengan kotoran dan lain sebagainya. Ini Nabi terhadap kita ini ingin sekali kita itu menjadi orang yang beriman, kenal dengan Tuhan, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Di dalam pemahaman tafsir itu,
Kalau ada umat, kalau ada manusia yang belum beriman, itu Nabi keloro-loro. Nabi itu rasanya hatinya, ya Allah, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan pintu hidayah. Jadi kalau ada orang kemudian dengan Tuhan itu nggak kenal Nabi, itu susah rasanya. Karena apa? Nabi itu punya sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nah, sifat-sifat yang seperti ini harusnya juga kita warisi dari Rasulullah. Kita warisi artinya apa? Kita ya minimal pengenlah punya sifat haris seperti harisnya Rasulullah. Kalau melihat ada orang itu kemudian kok belum Islam, rasanya kita tergerak hati untuk mendekati dia, untuk mendakwai dia, untuk mengajak dia. Nah, ini namanya kita mewarisi sifat harisnya Rasul. Tapi kalau kita ini kemudian abai, itu kan urusan mereka, mau iman mau enggak bukan urusanku. Ini berarti kita belum mewarisi sifat harisnya Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau ada orang itu enggak kenal Tuhan, belum beriman kepada Allah dan Rasulullah, itu rasanya keloro-loro Rasulullah. Sampai orang Yahudi itu kemudian didekati, yang meskipun tiap hari itu mencela, membuli Rasulullah, beliau datangi kemudian suapi. Setiap kali sambil nyuapi si Yahudi ini, Yahudi ngata-ngatain, jangan dekat dengan Muhammad, nanti kamu tersihir. Jangan dekat dengan Muhammad, Muhammad itu orang gila. Padahal Nabi sedang nyuapin. Tapi Nabi enggak menjauhi. Nabi justru tadi punya sifat harisun alaikum bil mu'minin. Dengan sifat harisnya Rasulullah, dengan kesabarannya, setiap hari membersamai Yahudi yang buta ini, menyuapi dia dengan kelemah lembutannya, meskipun tadi dicaci, dibully, dikata-katai, Nabi itu enggak membenci, tapi justru sifat harisnya itu semakin luar biasa ditunjukkan kepada mereka. Nah, kalau kita ini ngaku sebagai umat Rasulullah, pengen meniru Rasulullah SAW, di antara yang kita tiru adalah sifat-sifat mulianya Rasulullah. Tadi sifat haris. Kalau melihat orang ini kok katanya Islam, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, rasanya tergerak untuk mendidik, untuk membersamai, untuk mengingatkan, untuk nasihati. Ini namanya punya sifat haris. Sebab apa? Kalau kita merasa abai terhadap mereka, ini berarti kita membiarkan mereka dalam kesesatan, membiarkan mereka dalam jalan yang dolalah, membiarkan mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penyakit-penyakit ini seringkali menjangkiti kita. Kadang alasan itu kan bukan urusan kita, udah sendiri-sendiri. Enggak boleh. Kita tetap harus punya tadi sifat harisun alaikum bil mu'minin. Hadirin ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, monggo. Kalau belum, nanti tak lanjutkan tentang sifatnya Rasulullah. Oke, monggo. Tadi yang sudah disampaikan, yang pertama itu adalah sifatnya Nabi itu adalah seperti manusia. Yang pertama basariah. Basariah itu berarti fisiknya kuat ya Pak ya? Fisiknya. Fisiknya kuat. Terus kalau yang Azizul alaihima alaikum itu sangat bijaksana lembut hatinya. Terus kemudian harisun alaikum bil mu'minin itu artinya sabar. Betul ya? Ya, diantaranya bisa sabar. Tapi harisun itu sebetulnya rasa ingin
menjadikan orang itu baik, menjadikan orang itu beriman kepada Allah. Harisun itu keinginan yang apa ya, bahasa Jawanya itu bronto. Keinginan yang ingin banget, ingin sekali, itu haris. Iya, ada lagi? Iya, oke. Iya. Apakah boleh hanya disingkat atau tidak? Karena kan kalau kita biasanya disingkat. Iya. Itu memang boleh ya. Terus soalnya saya pernah dengar ada nggak boleh disingkat-singkat, namanya kayak ini kan namanya Rasulullah Allah itu nggak boleh belakangnya disingkat, itu gimana sih? Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu beliau pernah menyampaikan bahwasanya termasuk orang yang bakhil, termasuk orang yang pelit, kata Rasulullah, adalah orang yang dimana ketika nama Rasulullah SAW itu disebut, itu tidak bersolawat kepada beliau Rasulullah SAW, maka disebut sebagai bakhil. Logikanya gimana? Kenapa orang yang ketika nama Nabi Muhammad SAW itu disebut kok tidak bersolawat? Ya karena logikanya Rasulullah SAW itu adalah rahmat bagi kita, adalah sebagai pembimbing kita, sebagai uswah hasanah teladan bagi kita. Kita nggak mungkin kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beliau baginda Rasulullah. Karena saat itu hampir sudah tidak ada orang yang mengenal Allah kecuali Rasulullah SAW itu kemudian dibimbing dengan wahyu. Akhirnya apa? Banyak kembali orang yang kenal dengan Tuhannya. Makanya ketika kita kemudian disebutkan nama Rasulullah, kemudian kita membaca sholawat, itu artinya kita berterima kasih kepada Rasulullah. Karena apa? Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas. Kata Rasulullah SAW, barang siapa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mau berterima kasih terhadap manusia, maka dia hakikatnya juga tidak mau terima kasih sama Allah. Kita terima kasih telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW itu disebut, di antara ucapan terima kasihnya adalah kita bersolawat. Jadi ya, jadi untuk menjawabnya yang simpel adalah Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad atau dengan ditambah Sayyidina juga boleh kalau dalam hal ini. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu tidak mengapa oleh para ulama, karena kata Sayyidina itu sebagai takriman, pemuliaan. Jadi menambahkan atau menyisipkan kalimat kemuliaan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi kalau kita kemudian mendengar kalimat Muhammad itu diucapkan, kita langsung mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu bagaimana dalam misalnya penulisan ataupun di dalam hal apa namanya, untuk misalnya tulisan, baik itu tulisan di WA atau tulisan di mana saja, apakah boleh untuk disingkat? Jadi kalau itu niatnya adalah doa, maka tulisannya seyogianya tidak usah disingkat. Tidak usah disingkat. Tapi kalau itu
apa namanya ya, sekedar istilahnya untuk mengingatkan kita untuk dakwah itu boleh, tapi tidak masuk kepada doa. Jadi tidak masuk kepada doa. Karena doa itu adalah sesuatu yang jelas tujuannya, jelas kalimatnya. Itu doa. Misalnya Assalamualaikum WRWB. Jadi Assalamualaikumnya jelas, tapi WRWB-nya itu kemudian jadi tidak jelas. Meskipun umumnya kita sudah tahu, tapi itu kan kalimat yang belum jelas. Nah, maka itu tidak termasuk doa. Yang menjadi doanya Assalamualaikum saja. Manakala akan menjadi doa dilanjutkan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat. Atau askum biasanya. Askum kan nggak ada maknanya. Nah, makanya kita melengkapi tulisan itu dengan apa yang bisa dipahami oleh orang banyak. Bisa dipahami oleh orang banyak. Ada lagi, ibu-ibu? Iya. Kalau kita berdoa itu berarti diharuskan ya Ustaz. Yeah. Sebelumnya membaca salawat dan diakhiri dengan salawat. Yeah. Di antara etikanya berdoa itu, dan di dalam hadis Rasulullah SAW, doa yang makbul, doa yang mustajab itu doa yang diawali dengan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadi, karena apa? Karena kita merasa terima kasih kepada Rasulullah. Dan juga dengan bersolawat kepada Rasulullah, artinya doa kita dibarengkan, dibersamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi yang maksum, yang tidak punya dosa, yang setiap doanya mesti qabul, diijabah oleh Allah. Kalau kita doanya diikutkan dengan doa-doa orang soleh, apalagi doanya Rasulullah, maka kemungkinan besar untuk dikabulnya lebih besar, lebih banyak. Makanya sirriyahnya, kenapa di dalam surat Al-Fatihah itu kan kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dalam surat Fatihah itu misalnya kalimat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal biasanya diartikan apa? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di situ pakai domirnya, domir kami. Meskipun itu diucapkan kita sendirian, tapi tetap kami. Ya Allah, tunjukilah kami. Harusnya kan ihdi siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kenapa menggunakan kalimatnya ya Allah tunjukilah kami? Nah, ini para ulama di dalam tafsir itu menjelaskan karena apa? Karena kita di dalam berdoa atau dalam ibadah, kalau kita berangkat sendiri, doa kita berangkat sendiri, itu kemungkinan tertolaknya besar. Karena apa? Doa itu kan banyak penghalangnya. Penghalangnya diantaranya makanan yang haram, itu juga penghalang doa. Perbuatan dosa kita juga penghalang dari dosa. Maksiat kita juga penghalang dosa. Durhaka kita juga penghalang dosa. Jadi penghalang-penghalangnya dosa itu banyak sekali. Maka ketika kita itu pengen doanya itu diterima oleh Allah, doanya itu dibarengkan dengan doanya orang lain. Ihdina, ya Allah tunjukilah kami. Tunjukilah kami, bukan tunjukilah aku.
Supaya apa? Doanya kita minta ditunjukin oleh Allah, minta hidayah oleh Allah, itu dibersamakan, dibarengkan dengan doanya orang-orang yang lebih dekat dengan Allah, yang lebih terkabul, apalagi kita barengkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sirriyahnya kenapa kalimat di dalam Fatihah itu kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Meskipun kita sholatnya sendiri tetap bacanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi supaya ibadah kita itu dibersamakan dengan ibadahnya orang lain. Karena kalau ibadah dengan ibadah orang lain itu gampang untuk diterima. Misalnya kita sholat sendiri ya tadi, kemungkinannya kalau nggak diterima ya ditolak. Tapi kalau berjamaah, kata Rasulullah SAW, kalau di dalam berjamaah itu meskipun kita ini kadang-kadang banyak kurangnya, mungkin syaratnya belum sempurna, rukunnya tidak terlalu khusyuk, tidak selalu sempurna, tapi karena berjamaah ya akhirnya ketutan, diikutkan. Nah, ini untungnya kita di dalam berjamaah. Makanya Nabi itu dalam hal apapun itu menyuruh kita, ayo berjamaah. Ayo kita bareng-bareng berkelompok, jangan sendiri. Termasuk berdoa pun jangan egois dengan doa sendiri. Kalau kita doa ya doa dibersamakan dengan doanya orang banyak. Coba kita doanya makan itu kan juga Nabi mengajarkan gak egois. Kita makan kan kadang sendiri, tapi doanya apa? Alhamdulilladzi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Domirnya na semua. Allahumma barik lana. Ya Allah berkailah kami. Bukan berkailah saya. Padahal makannya sendiri. Tapi berkailah kami. Apa sirriyahnya? Sirriyahnya karena makanan yang kita makan itu prosesnya panjang. Mulai dari petani yang sedang menyemai, kemudian nanti setelah menyemai ditanam itu dirawat padinya nanti kalau sudah mulai panen kemudian dipanen, masuk ke penggilingan, nanti penggilingan sudah jadi beras masuk ke toko diantar ke rumah kita, di rumah kita masih ada yang masak. Itu berapa puluh orang yang terlibat dalam satu pulukan nasi kita. Artinya apa? Sirriyahnya kalau kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkailah kami fima razaqtana, terhadap rezeki yang diberikan kepada kami. Itu artinya apa? Semua proses dari makanan satu sendok itu yang berperan itu dapat keberkahan. Petani yang nanam, orang yang nganter ke rumah kita, siapapun itu mendapatkan doa Allahumma barik. Itu sirriyahnya. Makanya petani itu berkahnya luar biasa. Karena apa? Dapat doanya dari sekian banyak orang yang makan dari hasil jerih payah. Orang yang lalu lalang yang nganter kita makan kita itu juga sama, dapat keberkahannya ketika kita makan. Artinya ketika kita makan tanpa doa itu menghilangkan sekian potensi besar, potensi barokah untuk sekian banyak orang. Makanya kita itu doa mau makan itu luar biasa, mendoakan sekian banyak orang yang berperan di dalam satu pulukan makan. Itu kenapa domirnya semuanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan ketika kita pengen dijauhkan dari siksa api neraka itu juga enggak sendiri. Semua orang
yang berperan terhadap hidupnya kita itu juga didoakan supaya terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu yang disebut sebagai sifat harisun, sebagai sifat haris. Kalau berdoa itu tadi kan memang sholawat. Jadi untuk satu doa permohonan apakah cukup dengan misalnya satu kali memuji Allah terus ya hayyu ya qayyum dan seterusnya, terus sholawat satu permohonan berikutnya misalnya kita doa Rabbana minna masih ada lagi doa lain kita memuji lagi Allah alhamdulillah ya hayyu ya qayyum lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus doa lagi. Jadi setiap satu doa apakah perlu satu sholawat apa cukup di awal aja? Cukup di awal saja. Etika dan adab berdoa itu yang paling baik adalah banyak menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan banyak bersolawat kepada Rasulullah dan sedikitkan hadzun nafsi, kepentingan kita. Karena Allah sebetulnya sudah tahu kebutuhan kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan keterangan bahwa doa yang terbaik itu ya doa sapu jagat, yang semua nggak usah jelimet-jelimet terhadap kebutuhan yang tridik, yang spesifik bagi kita. Kita doanya yang umum-umum saja, itu yang paling disenangi oleh Allah. Makanya doa sapu jagat itu luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi apapun kebaikan yang menurut pandangan Allah itu yang kita minta. Kadang kita minta sesuatu yang spesifik itu kadang-kadang dia nggak ketepaan, nggak pas kebenaran. Jadi makanya supaya doanya nggak seperti yang nggak kebenaran dengan keinginannya Allah, ya doa yang umum tadi itu yang senang atau disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling adab yang paling bagus itu adalah memuji-muji Allah, kemudian dengan banyak bersolawat. Makanya dalam Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi muji-muji Allah. Pengen rizkinya ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Rizqna ya Allah, rizqan halalan thayyiban mubarak. Jadi muji Allah yang maha punya rizki. Jadi itu. Ada lagi? Kita lanjutkan yang masih dalam pensifatan Allah terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu punya sifat lemah lembut, penyayang. Rahim juga punya sifat kasih sayang. Itulah Rasulullah SAW, tidak pendendam, tidak kemudian ketika dizolimi balas menzolimi, tidak. Tapi Nabi SAW betul-betul orang yang haris, orang yang rauf, orang yang rahim. Lembutnya hati Rasulullah SAW, gak tegaan kalau ada orang yang belum beriman, gak tegaan kalau kemudian ada orang yang terzolimi, gak tegaan kalau ada orang yang kemudian dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tadi. Bahkan di dalam doa-doanya Rasulullah SAW itu mendoakan kita. Nabi SAW dalam doanya, bahkan ketika beliau menjelang kewafatan beliau itu yang diingat itu ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku bagaimana nanti? Umatku bagaimana? Itu saking sayangnya Rasulullah, saking hatinya itu lembut banget terhadap kita. Maka diantaranya tadi kita itu supaya
hatinya punya sifat Rauf, punya sifat Rahim, dan punya sifat Haris, itu dalam setiap doa-doa yang diajarkan Rasulullah kita menjadi doa kita renungi. Seperti tadi doa makan saja itu sebetulnya mengajarkan sifat Haris. Alhamdulillahilladzi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa-doa yang untuk memunculkan, melatih kita menjadi sifat Haris, sifat lemah lembut. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi inspirasi dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terinspirasi dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad akhraja Abdul Razzaq bi sanadih an Jabir ibn Abdullah. Jadi hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi, demi bapak dan ibuku, akhbirni an awali syai'in, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang awal penciptaan dari segala sesuatu. Khalaqahullah, yang Allah ciptakan, qoblal asya, sebelum apapun. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwasanya innallaha khalaqa qoblal asya, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu apapun di muka bumi ini, apapun di alam ini, apakah itu bumi, matahari, galaksi, semuanya, apalagi manusia. Sebelum semuanya diciptakan, Allah menciptakan nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nuri, yang diciptakan dari nur cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, waqad warada min hadis Abi Hurairah, diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kuntu awwalan nabiyyin, kami ini adalah nabi yang awal, fil khalqi, di dalam penciptaannya, wa akhirahum fil ba'si, tetapi di dalam pengutusannya aku adalah nabi yang terakhir. Jadi hakikatnya sebetulnya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diciptakan paling awal, bahkan sebelum ada apapun. Itu Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Allah menciptakan dunia. Baru kemudian Allah menciptakan manusia. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diangkat menjadi nabi yang terakhir sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, sebagai penutup daripada nabi dan rasul. Apa makna dari khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul? Maknanya adalah sudah tidak ada peluang lagi adanya nabi dan rasul. Kalau ada yang mengaku diri sebagai nabi, mengaku diri sebagai rasul, kan banyak. Di Indonesia saja sudah banyak sekali yang kita dengar, yang kita lihat dari media sosial ataupun televisi. Dulu ada Musote, ada Lia Eden, ada macam-macam. Dari zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah
banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Di zaman Nabi itu ada yang disebut atau yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, karena mau menyaingi buat Quran tandingan, mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Karena nabi ini sifatnya adalah khatamun nabiyyin, penutup dari nabi dan rasul, maka tidak ada peluang lagi. Artinya kalau siapapun diri mengaku telah mendapatkan wahyu atau mendapatkan ilham, mengaku sebagai nabi, wajib hukumnya bagi kita untuk tidak percaya dan menolak. Itu hukumnya wajib. Ini makanya terhadap permasalahan seperti Ahmadiyah yang berpendapat atau punya anggapan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi atau titisan nabi atau nabi bayangan menurut mereka, ya macam-macam istilahnya yang mereka buat. Kalau awalnya dipercayai sebagai nabi, terus kemudian punya alasan lagi sebagai Imam Mahdi, punya alasan lagi karena ditolak, karena ditentang, ini nabi bayangan, macam-macam. Jadi saya pernah mengadakan penelitian di Kuningan itu kan pusatnya Ahmadiyah di Indonesia, yang dulu pernah diserang masjidnya, dibakar, itu pernah ke sana, ya pernah dialog dengan mereka. Mereka punya anggapan tadi, kalau di buku-buku mereka menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Kemudian ada tafsirannya lagi, ini nabi bayangan. Nabi bayangan itu artinya seorang yang punya perilaku atau mendapatkan sifat-sifat seperti sifatnya Rasulullah SAW. Nah, kalau suka seperti itu kan kita juga bisa, tidak harus Mirza Ghulam Ahmad. Makanya kemudian ini ditolak oleh jumhurul mukminin atau jumhurul muslimin. Kebanyakan orang Islam itu menolak karena akidahnya mereka menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sudah paten, Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin. Seperti juga disampaikan di dalam hadis tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kuntu awwalan nabiyyin, saya ini nabi yang awal fil khalqi, di dalam penciptaannya, tapi wa akhirahum fil ba'si, tapi menjadi nabi terakhir di dalam pengutusan. Ini sudah sangat jelas, bahkan di Quran juga disebutkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu untuk kajian kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum ditutup